Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau menjelaskan step-step skincare yang bener itu kayak gimana sih. Walaupun sebenarnya ini tuh terdengar basic banget ya buat aku ataupun mungkin kalian yang udah tahu step-step skincare yang bener itu kayak gimana. Tapi ternyata di sekitar aku, bahkan temen-temen aku tuh masih ada yang pakai skincare-nya itu kayak kurang tepat gitu, atau masih ada yang kayak di langkah-langkah gitu pakai skincare-nya. Karena skincare tuh penting banget bagi kita para remaja. Skincare itu bisa untuk menghidrasi kulit, merawat kulit, mencegah penuaan dini, dan mengatasi masalah-masalah kulit kayak jerawatan, kulit kusam, dan lain-lainnya. Nah, skincare itu bisa dimulai sejak kalian menstruasi atau bagi laki-laki yang kalau misalkan dia udah mulai balik ya, maksudnya ya kalian ngerti lah ya kayak gitu. Nah, itu bisa dimulai sejak sedini mungkin, apalagi kalau kulit kalian tuh kayak sensitif, berminyak, dan kayak kulitnya atau mungkin malah kering banget. Nah, itu tuh penting banget guys. Kalau misalkan kulitnya normal, mungkin kalau skincare-nya enggak langsung pakai skincare sejak mulai menstruasi, itu mungkin normal-normal aja, maksudnya kelihatan kayak biasa-biasa aja karena kulit normal. Tapi sebenarnya itu juga berdampak kok untuk nanti pas kita nanti udah tua gitu. Karena biasanya orang-orang yang udah menginjak umur 25 ke atas dan dia tuh waktu mudanya tuh kayak nggak skincarean gitu, itu tuh nanti berdampaknya tuh di umur segitu. Jadi baru kelihatan hasilnya tuh di umur segitu. Kalau misalkan masih umur belasan gitu, itu belum terlalu kelihatan kulitnya kayak penuaan dini, kayak flek-flek hitam, biasanya kayak gitu. Makanya kita sebagai remaja harus memulai skincare sedini mungkin, terutama memakai sunscreen ya. Nah, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian, khususnya bagi kalian para pemula yang mungkin belum tahu sama sekali tentang skincare dan bingung mulai dari mana. Nah, aku mau ngebagi ke dua jenis skincare yang menurut aku ya. Yang pertama itu ada skincare yang wajib, dan yang kedua itu skincare yang sunnah. Kenapa aku ngebagi ini ke dalam dua tipe? Karena kalau misalkan kalian masih pemula, kalian itu harus menyesuaikan sama kondisi kulit kalian dulu. Nah, yang kedua itu mungkin kalau misalkan kalian masih sekolah dan kalian nonton video aku, pasti kalian harus menyesuaikan budget kalian kan. Nggak mungkin kalian langsung beli sebanyak itu langsung semua gitu. Di sini aku kan ngebagi kedua tipe ya, ada yang sunnah sama yang enggak. Nah, tapi aku juga mau ngebagi lagi skincare-nya, itu ada skincare siang sama skincare malam. Sebenarnya nggak ada bedanya sih, cuma ada tambahan dikit aja atau malah ada pengurangan dikit. Nanti di sini aku akan ngelis skincare yang urutan yang dari 1 sampai terakhir itu yang harus kalian pakai itu apa aja. Tapi nanti aku akan bedain warnanya. Jadi kalau kalian yang menurut aku kalian harus pakai duluan itu, nanti aku akan kasih warna putih. Dan kalau misalkan yang menurut aku itu sunnah gitu, gak wajib bagi pemula, itu aku akan kasih warna merah. Tapi aku disclaimer dulu, di sini maksud aku bukan yang gak wajib itu bukannya kalian gak harus make ya guys. Maksud aku tuh kalian tuh biar tahu basicnya banget skincare tuh apa. Kalau misalkan emang kalian kulitnya nggak yang problematik gitu, maksud aku kayak nggak yang jerawatan banget sampai di sini gitu, kalian boleh pakai yang basic itu. Tapi kalau misalkan kalian emang lagi jerawatan, misalkan di sini beruntusannya itu ada semua, nah kalian mending pakein semua skincare itu yang aku kasih tahu gitu urutannya. Nanti aku kasih urutannya segimana, cuman aku nanti akan bedain dari warnanya aja ya. Nah, oke, aku di sini akan memulai dari skincare malam dulu karena skincare malam itu menurut aku yang paling banyak. Skincare malam yang pertama yang harus kalian pakai yaitu double cleansing. Pasti kalian pernah dengar kan double cleansing itu apa? Nah, kalau double cleansing itu ada beberapa macam, cuman aku makainya itu tipenya micellar water. Kayaknya sih ya, ada beberapa macam tipe misal double cleansing. Kayak ada yang kayak gel gitu loh, ada guys. So, aku kayaknya pernah lihat. Cuman aku nggak terlalu merhatiin karena aku dari zaman SMP aku tuh makanya micellar water terus.
Aku disclaimer dulu ya, kalau aku ini nggak sponsor, nggak endorse sama sekali. Nah, ini skincare yang murni aku pakai. Aku pakai micellar waternya itu aku dari Garnier. Ini itu Garnier Salicylic BHA. Tadinya kan nggak ada Salicylic BHA-nya tulisannya ya. Nah, sekarang udah ada tulisan kayak gininya. Ini cocok untuk kulit berminyak. Water itu gunanya untuk menghapus make up, membersihkan pori yang udah terkena debu, polusi, dan biar lebih bersih gitu. Apalagi kalau kalian siangnya beraktivitas dan pakai make up, itu tuh kurang banget kalau cuman pakai face wash gitu. Aku walaupun hari ini aku nggak make upan gitu, misalkan di rumah nggak make upan, nah aku tetap pakai ini karena itu juga tetap kotor gitu, tetap ngangkat residu-residu di kulit aku. Nah, jadi kalian harus banget double cleansing, apalagi buat kalian kulit berminyak, itu wajib banget pokoknya pakai ini. Karena kalau face wash aja itu bukan kurang sih, emang nggak cukup. Yang kedua itu jelas ada face wash. Nah, face wash yang aku pakai itu ada dari Emina, ya Emina Mrs. Pimple. Waktu itu aku pernah sempat ganti-ganti sih, jelas lah ya. Jadi sesuaikan aja sama kulit kalian. Waktu dulu banget aku nggak pernah pakai ini. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat skincare aku yang dulu banget, itu bisa kalian scroll aja yang video ini. Aku milih Emina karena Emina tuh kan terjangkau ya guys ya, dan murah gitu maksud aku tuh. Jadi ya udah aku pakainya Emina gitu. Setelah face wash itu ada eksfoliasi. Nah, di sini aku eksfoliasi akan kasih warna merah karena eksfoliasi itu menurut aku harus dipilih dengan hati-hati, terutama buat kalian yang kulitnya jerawatan karena bisa menyebabkan iritasi gitu loh ke kulitnya. Nah, di sini ada eksfoliasi sama namanya menghidrasi. Kalau mengeksfoliasi itu untuk mengangkat, untuk membersihkan gitu. Nah, kalau menghidrasi itu nutrisi kembali kulit gitu loh guys. Intinya mah kayak gitu ya. Nah, eksfoliasi yang aku tahu itu ada 4 macam. Ada toner, ada peeling gel, ada scrub, sama ada masker. Nah, yang aku pakai itu ada 3, peeling gel, scrub, sama masker. Kalau yang toner itu aku nggak pakai, karena toner juga ada toner yang untuk eksfoliasi, contohnya kayak Emina ini, yang Miss Pimple, sama toner yang buat menghidrasi. Nah, yang ini nih aku pakai. Nah, ini. Nah, nanti ini aku jelasin ya. Sekarang aku mau menjelaskan ada 3 macam eksfoliasi yang aku pakai. Ini bentuknya peeling gel. Ini sebenarnya aku salah beli sih, karena aku kira ini masker. Aku tadinya makanya yang Cleora itu. Dan menurut aku emang lebih enak Cleora sih ketimbang ini, karena ini tuh kayak kering gitu loh. Jadi sebelum ke kulitin tuh kayak kulitnya tuh kayak kering, terus gak enak lah intinya mah. Tapi ya gimana, ini kan kayak 30.000, hampir 40.000, jadi ya udahlah mau nggak mau aku pakai gitu. Nah, terus ada masker. Kalau scrub aku dari waktu itu yang pertama kali aku scruban itu aku kayaknya mulai di kelas 10 deh kalau nggak salah. Aku dari ini terus sih, Garnier terus. Nah, tapi ini tuh ada perbedaan di cara pemakaiannya. Kalau misalkan aku mau scrub wajah aku nggak akan cuci muka lagi. Jadi setelah pakai micellar water, aku pakai ini, lalu aku pakai toner gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai antara kedua ini, nah kalian harus cuci muka dulu biar wajah kalian bersih. Nah, baru nanti setelah dipakai itu harus dibilas. Tapi kalian itu nggak boleh terlalu sering mengeksfoliasi wajah, dan harus makainya itu seminggu 2 kali. Kalau untuk kulit berminyak, seminggu itu bisa 3 kali. Oke guys, first I wanna say sorry because video ini aku tag ulang. Sebelumnya part ini ada yang kehapus, jadi mau nggak mau aku tag ulang di hari yang berbeda. Dan kalau kalian ngelihat ada perbedaan di aku, mohon dimaklum ya. Yang penting pesan yang aku sampaikan ke kalian itu tersampaikan. Di sini aku punya 3 macam eksfoliasi. Ada peeling gel, ada masker, sama scrub. Nah, gimana cara aku ngebagi ketiga ini di minggu yang sama? Jadi kalau di hari Selasa aku pakai ini, pakai peeling gel. Di hari Jumatnya aku pakai ini, dan di hari Minggunya aku pakai scrub. Nah, setelah kalian eksfoliasi, kalian itu wajib banget pakai toner.
Toner itu banyak banget kegunaannya, dan ini tuh toner yang untuk menghidrasi kulit, bukan yang untuk mengeksfoliasi kulit. Kalian itu wajib banget pakai toner karena ini tuh untuk menyeimbangkan pH kulit, melembabkan kulit, mencerahkan kulit. Dan aku pakainya yang Emina Mrs. Pimple. Di sini tulisannya menyegarkan dan menghidrasi kulit tanpa menyumbat pori-pori, membantu mencegah timbulnya jerawat dan mengurangi sebum berlebih. Waktu itu aku juga pernah lihat perbedaan antara kulit yang dipakai toner sama yang gak dipakai toner sebelum dia skincarean, dan itu terlihat banget perubahannya. Kulit yang dipakai toner itu lebih meresap skincare-nya ketimbang kulit yang gak dikasih toner gitu. Jadi toner itu penting banget untuk kulit kalian. Next, yang paling penting tapi aku kasih ini warna merah, itu ada serum. Tapi aku gak punya serumnya sekarang karena serum aku udah habis dan itu udah dibuang ke tong sampah guys, jadi mohon maaf aku nggak ada contohnya. Tapi terakhir itu aku pakai serum dari The Original, tapi sekarang aku mau ganti lagi karena menurut aku itu kurang ada perubahan dan aku mau ganti ke yang lain, tapi aku belum cari-cari siapa. Nah, di sini kenapa aku ngasih ini serum warna merah tapi aku bilang wajib, karena serum itu ngasih banget banyak perubahan di wajah kalian, mau itu kulit yang berjerawat ataupun untuk mengglowingkan kulit, itu pokoknya sangat berefek di kulit kalian. Dari semua skincare yang paling berefek itu menurut aku serum ya, karena aku udah nyoba itu waktu aku jerawatan, dan dari semua skincare itu kan kalau skincare yang basic-basic itu tuh dipakai untuk merawat kulit kalian, memperbaiki kulit gitu. Tapi kalau serum itu nggak cuman merawat doang tapi merubah gitu kulit. Tapi bukan berarti yang skincare yang lain nggak merubah gitu. Cuman kalau serum itu bahannya itu lebih gimana ya, bukan lebih keras tapi kayak lebih berefek gitu ke kulit. Nah, karena itu namanya serum dan lebih meresap ke kulit, makanya dia lebih membuat perubahan. Tapi kalau kalian yang kulitnya berjerawat gak boleh memakai serum untuk mengglowingkan. Jadi kalau kalian kulitnya berjerawat itu harus fokus dulu menghilangkan jerawat kalian. Nah, baru kalian boleh memakai serum yang kayak untuk mengglowingkan lah, untuk menghilangkan kulit kusam lah, itu baru boleh. Jadi yang jerawatan harus fokus untuk menyembuhkan dulu jerawatnya. Dan perlu diperhatiin kalau semakin mahal serumnya itu semakin efektif juga cara kerja serumnya. Waktu awal banget, waktu aku jerawatan, aku pakai serum dari Amura. Itu harganya 157.000. Aku cuman 3 kali pakai mungkin ya. Misalnya 3 botol. Yang itu kan ada 3 macam dia jenis serumnya, ada yang untuk jerawat dan untuk yang mengglowingkan. Cuman waktu itu budget aku tuh kayak, namanya waktu itu kan aku nyobanya waktu kelas 9 ya. Di situ kan kayak berat banget ya di harganya, walaupun dia berefek banget, cuman kayak mahal banget gitu bagi aku, karena waktu itu aku masih sekolah kan. Jadi udah kulit aku udah agak mendingan dan aku stop pemakaiannya, jadi aku ganti ke serum yang lainnya gitu. Di sini kenapa aku kasih warna merah? Alasannya serum ini harus kalian pakai setelah kalian tahu basic skincare-nya dulu. Kalau kalian masih belum masih bolong-bolong step skincare-nya, menurut aku itu kayak percuma aja sih pakai serum. Soalnya kayak ngeloncat banget gitu, jadi kayak takutnya nggak efektif dan cuma buang-buang uang. Jadi mending kalian pakai dulu basic skincare-nya gitu, oke? Setelah serum untuk wajah, ada juga serum untuk mata, itu namanya eye serum, atau sebenarnya ada juga eye cream. Eye serum itu gunanya jelas banget ya untuk melembabkan area sekitar mata, menghilangkan mata panda, itu juga ada. Nah, aku pernah nyoba eye serum dari The Original, tapi menurut aku kurang efektif juga, kurang ada perubahan, malah bikin gelap sih menurut aku. Gak tahu perasaan aku aja atau gimana, jadi aku berhentiin pemakaiannya dan aku cuman pakai setengahnya. Nah, yang ketujuh yang paling sering kalian dengar itu ada moisturizer. Nah, moisturizer itu sama aja kayak pelembab, karena ini tuh fungsinya untuk melembabkan. Namanya moisturizer, itu beda sama night cream. Step selanjutnya, kalau kalian setelah pakai moisturizer, step selanjutnya itu kalian pakai night cream. Tapi di sini aku nggak pakai night cream, aku cukup pakai moisturizer aja. Nah, disesuaikan aja sama kalian. Karena aku sih udah cukup ya pakai moisturizer aja. Mungkin nanti aku akan ganti lagi ke night cream gitu.
Setelah ada moisturizer itu kalian tuh boleh pakai night cream, boleh pakai moisturizer, tapi urutannya moisturizer dulu baru night cream. Kalaupun mau pilih salah satunya silahkan pilih yang mana, tapi itu disesuaikan sih. Aku nggak tahu sih, soalnya aku nggak pernah pakai night cream kayak gitu, nggak pernah. Aku pakainya moisturizer terus, dan itu cukup sih bagi kulit aku. Setelah pakai night cream, kalian pakai lip max. Aku lip max sih pakainya. Ada lip serum sama ada lip max. Itu bisa kalian pilih, tapi kalau aku pilih makainya lip max. Jadi masker bibir gitu. Jadi setiap mau tidur aku pakein. Nah, aku pakainya ini dari Emina lagi. Nah, ini awet sih karena sedikit-sedikit kan. Nah, ini itu wangi guys. Nah, ini aku udah lama pakai ini tuh dari kayaknya aku mulai skincarean yang intens banget. Ini tuh mulai dari kelas 9 deh kalau nggak salah. Itu tadi skincare malam yang wajib kalian pakai. Nah, di sini aku mau mengurutkan. Kalau nggak muat aku di sini ya. Nah, di sini itu yang wajib kalian pakai. Aku mau bilang lagi sekali lagi, kalian kalau masih pemula banget nih dan budgetnya tuh masih belum ada sebanyak itu, silahkan kalian pakai dulu yang aku tandain warna putih. Tapi kalau misalnya kalian udah yang putihnya udah cocok semua dan kalian tuh mungkin udah ngerti skincare kayak gimana, nah kalian pakai juga yang aku tandain warna merah, karena itu tuh sebenarnya paling manjur sih di antara semua skincare yang aku spill. Next kita ke skincare yang siang. Nah, kalau skincare itu kan biasanya kan kayak pagi gitu kan. Kalau nggak pagi ya siangan, agak siangan gitu. Nah, kalau tadi waktu awal itu kan kita setelah beraktivitas kita harus pakai double cleansing atau micellar water yang aku pakai ya. Tapi kalau misalnya kalian dari pagi-pagi itu kalian nggak usah pakai apa-apa, langsung cuci muka juga nggak apa-apa karena mukanya itu kan masih bersih ya, nggak beraktivitas apapun. Nah, setelah cuci muka kalian bisa langsung pakai toner. Jangan eksfoliasi di siang hari ya guys, karena itu kurang efektif dan membuat kulit iritasi mungkin ya, karena setelah eksfoliasi itu kan nanti kan kalian terpapar matahari, jadi apa ya, merusak kulit gitu. Nah, setelah cuci muka kalian pakai toner. Setelah pakai toner kalian mau pakai serum itu boleh, tapi aku gak pernah mulai dari kapan ya, kalau waktu itu kayaknya di kelas 11 apa kelas 10 gitu aku udah stop pemakaian serum di siang hari gitu, karena katanya sih lebih efektif gitu kalau di malam hari. Sebenarnya sih ya mungkin karena itu juga, tapi kalau aku hemat budget juga sih gitu. Nah, setelah kalian pakai toner atau kalian mau pakai serum dulu. Setelah pakai serum kalian pakai moisturizer. Kalau aku nggak pakai moisturizer guys di siang harinya, aku pakai langsung pakai day cream dari Emina Mrs. Pimple Acne Solution. Setelah pakai day cream, kalian pakai sunscreen. Itu yang wajib banget kalian pakai dari semua rangkaian skincare yang kalian pakai di siang hari. Karena sunscreen itu banyak banget manfaatnya, dan itu untuk melindungi kulit kalian dari sinar UV, dan apalagi kalau siang hari itu tuh biar mencegah penuaan dini guys. Karena percuma kalian skincarean tapi kalian nggak pakai sunscreen. Tapi kalau di rumah aku nggak pakai ini sih, cuman ini doang. Jadi kayak pure aku beneran di rumah, aku nggak keluar gitu, ya udah aku pakai yang ini. Tapi kalau untuk main sama teman gitu, nah aku pakai sunscreen. Kalau untuk siang hari kalian jangan lupa juga untuk pakai pelembab bibir. Nah, aku pakai dari Wardah. Ini penting banget biar bibir kalian nggak kering dan nggak nyolopek gitu ya. Jadi kalian harus pakai pelembab bibir, atau enggak bisa pakai Vaseline kayak gini. Cuman menurut aku kalau yang kayak gini tuh kurang steril ya kalau dipakai untuk siang hari. Jadi mending pakai ini. Tapi kalau ini bisa dipakai untuk siang dan malam hari. Kalau kalian pengen budgetnya lebih sedikit, ini bisa dipakai untuk malam hari dan siang hari. Tapi kalian misalkan nggak pengen beli lip max atau lip serum, bisa pakai ini buat tidur. Bisa pakai siang hari juga sebelum kalian menggunakan lip tint atau lip cream. Nah, kalau ini menurut aku
lebih cocok untuk dibawa di siang hari, dibawa untuk main atau ke kampus atau ke sekolah. Jadi ini lebih enak gitu dan lebih bersih. Kalau gini kan harus dicolek gitu ya, jadi kan kurang bersih menurut aku. Aku kasih tahu dulu ya buat kalian yang sama sekali belum mulai skincare, kalian bisa mulai dari face wash dulu, kemudian pelembab. Setelah pelembab baru toner. Nah, habis toner baru sunscreen. Itu untuk skincare siang ya. Skincare siang dulu sih menurut aku yang paling harus diamanin, karena itu kan ada sinar matahari yang harus kalian protect gitu ya. Kalau malam tuh kan kayak udah yang penting face washnya dulu, habis itu pelembab. Nah, itu is okay untuk malam. Tapi kalau kalian udah mengerti gitu, udah punya toner, udah punya segala macamnya, silahkan kalian boleh pakai serum. Dan kalian harus ikutin ya step-step yang dari aku tadi, jangan sampai salah atau kelewat, karena akan percuma gitu kalau salah gitu. Aku rasa video ini sampai sini dulu. Kalau misalnya kalian masih banyak pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram aku. Nanti aku akan jawab DM-an kalian ya, kalau kalian masih butuh pencerahan tentang skincare. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share, terutama ke teman-teman kalian yang masih salah step skincare-nya atau malah gak skincare sama sekali. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe biar aku makin semangat bikin video-video selanjutnya. See you on my next video. Bye-bye.